Ada kembali bersama kami, pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama para narasumber. Bang Ikram, ini melihat bagaimana data dari LSI dari JA ini, melihat dari Jakarta, apakah kemungkinan Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang kemungkinan akan menggelar pilkada satu putaran? Sebenarnya kalau merujuk ke data quick count, potensi satu putaran, dua putaran itu ada ya. Namun ini kan sudah ada data yang real count yang kemudian punya kepastian ya. Dan kepastian ini kan kalau kita lihat angkanya sudah 50% lebih dari satu ya. Artinya tentu kalau ini dibantah bahwa belum mengenapi angka kemenangan itu kan harus terus dibuktikan ya. Tentu kalau nanti akan masuk ke MK, MK itu kan harus ada namanya posisi absolut dominan yang betul-betul punya alat pembuktian yang kuat ya, yang terstruktur, sistematis, masif. Nah ini juga harus dibuktikan dan saya pikir kalau itu bisa dibuktikan, angka 2.900 ini kan bukan angka yang sangat kecil selisihnya ya. Jadi saya pikir pasti punya kiat-kiat antara paslon 01 ya, yang kemudian sampai detik ini kita lihat masih punya keyakinan bahwa ini akan berjalan dua putaran. Tentu kalau merujuk hasil quick count dan real count, ini pasti tidak akan bahas di sengketa hasilnya ya. Tapi sengketa proses ya. Nah, saya pikir proses ini yang harus dibuktikan secara kuat bahwa betul-betul ada fenomena atau peristiwa yang merugikan ya. Tentu Mas Arief dan kandidatnya itu. Saya pikir itu sah-sah aja dan memungkinkan, tinggal bagaimana narasi dan poin-poin yang nanti disampaikan. Jadi Mas Arief sebenarnya yang disasar nih penyelenggara pemilunya atau rivalitasnya Mas yang disasar? Iya. Dari tim kuasa hukum Gerindra dan tadi di konferensi pers dari di sekretariat ya pemenangan itu kan jelas gitu bahwa proses yang hari ini berlangsung itu kita laporin ke DKPP, itu objeknya KPU dan Bawaslu gitu ya, karena dianggap tidak profesional. Tadi kan Prof Burhan juga sampaikan ya, itu harus terang benderang. Nah sebenarnya tadi sudah sekilas dijelaskan gitu ya, misalnya sampai tiap, saya catat itu tiap daerah ya Jakpus 26 titik, Jakbar ya ini C6 yang tidak sampai ke pemilih misalnya sampai 160. Kemudian daftar pemilih khusus tidak sesuai TPS ya, pemilih mencoblos lebih dari sekali, pemilih yang tidak terdaftar dapat mencoblos. Nah hal-hal inilah yang sampai hari ini terus kami kumpulkan gitu ya untuk dijadikan bahan agar syarat tadi yang diungkapkan oleh Prof Burhan maupun Bro Ikram tadi, upaya untuk membuat sesuatu yang masih samar-samar itu terang benderang di Mahkamah Konstitusi. Ada banyak temuannya. Ya tadi kan sudah dijelaskan ya, tentu tidak semua perlu disampaikan di situ kan, tapi dengan keyakinan dari teman-teman di tim ya, insya Allah kami sangat percaya diri lah gitu. Oke Bang Ciko, sembari kita menunggu rekapitulasi dari KPU, kami juga ingin tahu kantung-kantung kemenangan tim Pram Rano Sidul di mana saja mau di Jakarta, apakah memang sangat mendominasi sehingga hasilnya signifikan? Sepertinya begitu, dari 44 kecamatan kami unggul berada di urutan pertama itu di 42 kecamatan. Jadi kami hanya kalah di 2 kecamatan dan ya, tapi ada hal yang cukup mengejutkan bahwa kami bisa menang lebih dari 50% di Jakarta Selatan dan di Jakarta Timur. Namun kami tidak menyangka kami menangnya nggak nyampe 50% kalau nggak salah di Jakarta Utara, di mana itu merupakan basis kami. Jadi itu tadi yang kalau disampaikan terkait dengan C6 yang tidak terdistribusi, bisa dicek juga ke tim Ridho, memang banyak di Jakarta Utara yang kurang terdistribusi, itu kita akui juga, tapi itu juga basis-basis kami. Jadi jangan-jangan kalau ada PSU di situ kita jadi menang 65% kan gitu ya. Tapi ya intinya gitulah. Jadi ini adalah PR bersama. Kami tidak menampik bahwa partisipasi itu tidak rendah, partisipasi itu jelas rendah. Tapi tadi ada election fatigue, ada juga harus kritik dan evaluasi ke dalam semua partai politik ataupun siapapun itu yang menjadi pendukung daripada para paslon, bahwa ada kegagalan untuk memobilisasi dukungan untuk datang ke TPS dan kemudian memilih paslon yang didukung gitu. Tapi ini harus menjadi catatan, dan kedepannya tadi terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang terlalu dekat antara pileg, pilpres dan pilkada dan lain-lain. Namun selain itu kami mengucap syukur lah terkait dengan kemenangan kami di
semua kabupaten kota, kabupaten Pulau Seribu dan 5 kota. Bang Ikram, melihat kasus yang saat ini tengah bergulir, apa sebenarnya evaluasi yang seharusnya diambil oleh KPU? Ya, memang kalau kita lihat yang paling jadi sorotan ya tingkat partisipasi. Karena kita tahu roh dari demokrasi ini kan VTO itu ya, jadi tingkat partisipasi. Jadi kalau makin kecil tingkat partisipasi artinya legitimasi politiknya ini tidak terlalu besar. Dan sebenarnya legitimasi politik bagi masyarakat ini kan penting. Sehingga dia bisa mengklaim kekuasaan, bisa ikut terlibat secara jauh, secara deliberatif ya. Dalam pengawalan kekuasaan. Dan kalau kita lihat ini kan tingkat golput cukup tinggi 40% ya. Memang tentu aspek tadi disebut kelelahan pemilih ya. Kelelahan pemilu ini juga perlu disoroti. Dan memang secara rentetan logika agak pemilihan serentak kita nggak terlalu sepakat juga Bang, izin. Karena memang tentu khususnya kalau di Jakarta memang nggak ada di kabupaten kota, tapi di provinsi lain ketika ada pemilihan serentak, ketika tokoh-tokoh kunci yang kuat yang bertarung di level pilgub, di pilwakot, kabupaten kota tidak terlalu dapat magnet yang sambil besar. Kita dengarkan sebelum ke Prof Burhan di KPU. Kita menjelang maghrib, kita skorsing. Cocok? Ibadah dulu lah. Ibadah dulu, maghriban dulu. Oke. Kita skor sampai 19.30 ya. Cocok? Cocok. Atau dilanjut. Ibadah dulu. Ibadah. Iya, satu-satu Mas, satu-satu. Di sini alurnya di sini ya. Ini sudah jam 10 menit lagi mau ini. Takutnya kita di tengah-tengah ini ada azan ya. Oke ya, nomor 3 ya. Kalau kita lanjut bagaimana Ketua? Kita jadi jalan tengah nih, tinggal 10 menit lagi sholat maghrib ya. Jadi kita Isoma dulu, Pak. 1, 2, isoma. Oke, kita lanjut jam 19.00. Cocok? 19.00 ya. 19.00 kita mulai rapat. Saya pending sampai jam 19.00. Kok nggak ada tepuk tangannya sih? Ya, sih. Kita langsung ke Prof Burhan melihat adanya keterbatasan pemilih yang datang ke lokasi mempersoalkan surat pemberitahuan C6, kemudian tingkat partisipasi yang rendah. Aspek apa sebenarnya kalau versi indikator yang mempengaruhi? Apakah memang betul pemilih di Jakarta sangat rasional sehingga mereka yaudah saya coblos semuanya dan dianggap tidak sah suaranya? Ya, untuk protes vote 7,7% mereka datang ke TPS tetapi sengaja mencoblos semua gambar calon, itu menunjukkan protes terhadap partai politik dalam menyediakan calon yang mereka akan pilih. Jadi ada indikasi 7,7% warga itu melakukan protes terhadap partai politik yang punya otoritas untuk bisa mencalonkan calon yang sesuai dengan selera pemilih. Nah, tadi saya sebut ya, top 2 menurut survei tidak mendapatkan tiket, yaitu Anies Baswedan dan Ahok ya. Dan saya dalam sebuah paper yang saya akan tulis, saya menyebut fenomena kartelisasi dalam pilkada. Jadi kartel itu adalah satu bentuk di mana persaingan ditiadakan. Jadi tidak ada lagi kompetisi. Padahal dalam demokrasi, inti dari demokrasi adalah persaingan. Dan itu dimunculkan oleh tadi, satu sisi ada Kim Plus yang bergerombol, kemudian mendominasi pencalonan, sehingga partai-partai yang seharusnya punya keleluasan untuk mencalonkan kader terbaik mereka, itu bersepakat untuk mencalonkan satu saja. Nah, untung saja itu MK mengambil keputusan yang menurut saya sangat dramatis untuk menurunkan barrier to entry, sehingga PD Perjuangan bisa mencalonkan. Sebab kalau misalnya memakai aturan lama, PD Perjuangan nggak bisa maju.
dengan memasang nama Pramono dan Rano Karno. Jadi ini satu kritik sekali lagi yang berkaitan dengan banyak hal, Andrew. Satu, menurut saya election fatigue tadi itu juga punya dampak, karena kalau dalam pilkada yang waktunya berdekatan dengan pilpres, itu nuansa koalisi di tingkat nasional itu menjalar ke bawah. Jadi koalisi di tingkat nasional dipaksakan turun ke bawah kalau pilpres dengan pilkadanya terlalu dekat. Jadi perlu diatur supaya waktunya tidak terlalu berdekatan, supaya partai-partai punya kedaulatan untuk mencalonkan kader mereka sendiri tanpa terpengaruh oleh desain koalisi di tingkat nasional. Yang kedua nih ya, ada aturan dan ini MK yang memutuskan, yaitu calon kepala daerah kalau misalnya datang dari parlemen itu dia harus mengundurkan diri secara permanen. Dan itu sebelumnya nggak ada. Itu yang buat orang pikir-pikir. Orang mikir ngapain barusan terpilih kemudian harus mundur secara permanen. Padahal salah satu sumber rekrutmen calon kepala daerah dari parlemen. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, menurut saya perlu juga dipikirkan buat menetapkan batas ambang batas maksimum koalisi. Kalau selama ini kan threshold itu diberlakukan untuk ambang batas minimum koalisi. Nah supaya tidak terjadi aksi borong partai, itu batas maksimumnya yang ditetapkan. Jadi bukan sekedar MK terakhir kan tergantung jumlah pemilih ya di tiap wilayah ya. Sekarang batas maksimumnya nggak boleh lebih dari 50% misalnya. Nah, otomatis kalau partai dibatasi supaya tidak bisa mencalonkan lebih dari 50%, mereka dipacu atau di-encourage untuk mendukung calon lain kan. Memecah koalisi juga. Memecah koalisi. Dan itu memperbanyak pilihan kepada warga supaya mereka ini punya aspirasi yang sesuai dengan apa yang disediakan oleh elit politik. Jadi ini cara kita untuk mendobrak kartelisasi dalam pilkada tadi, supaya prinsip demokrasi, yaitu persaingan, itu bisa dikembalikan dan masyarakat punya pilihan yang beragam. Jadi ibarat prasmanan itu mereka bisa milih sesuai dengan apa yang mereka ingin. Jangan di fait accompli sama elit politik. Dan kalau itu bisa dilakukan, dugaan saya akan meningkatkan partisipasi dan partai politik punya keleluasan untuk mencalonkan kader terbaik mereka. Baik. Kita masih akan melanjutkan dialog kami. Selepas jeda pemirsa, kami masih akan membahas mengenai rekapitulasi Pilkada serentak 2024.